Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah, kebangkitan dan keruntuhannya. Latar belakang dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi merupakan salah satu periode emas dalam sejarah Islam, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, politik, dan ekonomi. Pada masa ini, sistem ekonomi Islam itu berkembang pesat dengan dukungan kebijakan khalifah, para ulama, serta interaksi perdagangan global. Nah, kejayaan fiskal yang adil, pengelolaan Bai al-Mal, serta perkembangan instrumen keuangan seperti sak atau cek dan hawalah, transfer uang, utang maksudnya, menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa itu telah mencapai tingkat kematangan. Adapun para ulama yang banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan dasar teori ekonomi Islam, mulai dari pajak, distribusi kekayaan hingga etika muamalah, yaitu seperti Abu Yusuf, Al-Mahwari, dan Al-Ghazali. Sumber utama penghasilan negara berasal dari kharaj, yaitu pajak tanah bagi non-muslim atau muslim yang mengolah tanah negara. Yang kedua ada jiryah, yaitu pajak kepala bagi non-muslim. Yang ketiga ada usr atau pajak perdagangan lintas batas. Yang keempat ada zakat, yaitu pajak wajib umat Islam untuk kemaslahatan umat. Semua instrumen keuangan ini dikelola melalui Bai al-Mal, pendaharaan negara, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat keuangan negara saja, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan untuk kepentingan umum. Untuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa Abbasiyah, dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan dinasti Umayyah. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban dunia Islam. Kehidupan masyarakat pada awal Abbasiyah relatif stabil dan makmur karena pemerintahannya yang kuat, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, serta perdagangan internasional yang berkembang pesat. Masyarakat Abbasiyah terdiri dari berbagai etnis dan agama seperti Arab, Persia, Turki, Yahudi, dan Kristen. Nah, interaksi multikultur ini memperkaya pemikiran termasuk dalam bidang ekonomi, dukungan terhadap pendidikan, melahirkan lembaga-lembaga keilmuan seperti Bail al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan, yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kesejahteraan sosial ditopang oleh sistem zakat, wakaf, dan solidaritas umat Islam yang diwajibkan syariat. Selanjutnya ada kebangkitan pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah, yaitu perkembangan ilmu ekonomi Islam. Pada masa ini muncul banyak karya ulama yang membahas masalah ekonomi seperti perdagangan, harga pasar, peran negara, hingga distribusi kekayaan. Pemikiran mereka tidak hanya berdasarkan teks syariat yaitu Al-Quran dan hadis, tapi juga diperkaya oleh pengalaman empiris dalam mengelola masyarakat yang kompleks dan perdagangan global. Beberapa tokoh pentingnya antara lain ada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, penulis kitab Al-Kharaj yang membahas perpajakan, peran negara, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua ada Mawardi, 974 sampai 1058 Masehi, penulis Al-Hakam Al-Sutainiyah menjelaskan tentang keuangan publik, zakat, kharaj, dan administrasi pemerintahan. Yang ketiga ada Ibnu Al-Khaldun, 1332 sampai 1406 Masehi. Meski lahir setelah masa kejayaan Abbasiyah, pemikirannya dipengaruhi warisan intelektual Abbasiyah, khususnya dalam teori siklus perabatan, pasar, dan produktivitas tenaga kerja. Nah, masa Abbasiyah sering disebut sebagai The Golden Age
of Islam karena menjadi periode kejayaan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi. Pada masa inilah pemikiran ekonomi Islam mulai berkembang lebih sistematis dengan dukungan khalifah, ulama, dan cendekiawan muslim. Selanjutnya ada inovasi ekonomi dan keuangan. Pada masa Abbasiyah lahir berbagai instrumen keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi, antaranya ada wakaf, hawalah, dan sak. Perdagangan internasional, Baghdad menjadi pusat penemuan dagang dari Asia, Afrika, dan Eropa. Kota ini bukan hanya pasar ekonomi, tetapi juga pusat pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada peran negara dalam ekonomi. Negara Abbasiyah berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, menetapkan kebijakan fiskal, serta mendukung distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf. Khalifah juga memiliki kewajiban untuk mengawasi harga agar tidak terjadi penindasan dalam perdagangan atau hisbah, lembaga mustahib, pengawasan pasar, dan yang berfungsi untuk memastikan praktik dagang sesuai syariat. Di sini juga ada instrumen keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi. Yang pertama ada wakaf yang berfungsi membiayai pendidikan, masjid, rumah sakit, dan fasilitas sosial. Yang kedua ada hawalah, yaitu sistem transfer uang sederhana yang memungkinkan perdagangan lintas negara tanpa harus membawa uang tunai. Yang ketiga ada sak atau cek yang menjadi cikal bakal sistem perbankan modern. Perbankan dapat menarik atau mencairkan dana di berbagai wilayah tanpa membawa koin, emas, atau perak. Masa keruntuhan ekonomi dan pemikiran Islam pada akhir Abbasiyah. Setelah mengalami masa kejayaan selama beberapa abad, dinasti Abbasiyah perlahan mengalami kemunduran yang berujung pada keruntuhan Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Mongol. Kemunduran ini hanya bersifat politik. Faktor-faktor penyebab kemunduran ekonomi yang pertama ada kelemahan pemerintah. Pada periode akhir semakin lemah karena konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan dan dominasi militer asing, yaitu militer Turki, Seljuk, Mamluk. Hal ini membuat stabilitas politik goyah dan mengganggu aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada beban pajak yang berat. Untuk membiayai perang dan kehidupan istana, pemerintah meningkatkan pungutan pajak. Nah, pungutan pajak yang berat ini menyebabkan kemundurannya ekonomi. Yang ketiga ada menurunnya perdagangan internasional. Ketidakstabilan politik akibat beban pajak yang berat dan kelemahan pemerintah terjadi juga jalur perdagangan tidak aman. Pada geng internasional mulai mencari alternatif jalur lain, sehingga Baghdad kehilangan posisinya sebagai pusat perdagangan dunia. Selanjutnya ada yang terakhir ya, invasi Mongol pada 1258 Masehi. Serangan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, membumi hanguskan infrastruktur dan membunuh ribuan ulama, serta memutuskan rantai keilmuan dan ekonomi yang telah dibangun selama berabad-abad. Bai al-Mal runtuh, sementara pasar-pasar dan lembaga keuangan lumpuh. Meskipun mengalami keruntuhan, pemikiran ekonomi pada masa Abbasiyah meninggalkan warisan yang sangat berharga seperti konsep keuangan publik dari Abu Yusuf dan Al-Mawardi, mekanisme pasar dan harga dari Ibnu Khaldun, serta instrumen keuangan seperti cek, aks, dan hawalah. Warisan inilah yang menjadi fondasi bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada era selanjutnya, khususnya di bawah Turki Utsmani dan kebangkitan Islam modern. Untuk dampak kemunduran ekonomi pada dinasti Umayyah ini,
karya intelektual hancur akibat penyerangan Mongol sehingga transmisi ilmu menjadi putus. Aktivitas ilmiah dan ekonomi berpindah ke pusat-pusat lain seperti Kairo, Andalusia, dan kemudian Turki Utsmani. Pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi karena fokus masyarakat bergeser pada upaya mempertahankan diri dan membangunkan kembali perabatan. Di sini ada kesimpulan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi merupakan periode emas dalam sejarah perabatan Islam, di mana pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat seiring dengan stabilitas politik, posisi strategi, Baghdad sistem fiskal yang teratur, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, serta berkembangnya perdagangan global. Sejak Abbasiyah memberikan pelajaran penting bagi konteks modern, diantaranya adalah pentingnya stabilitas politik, peran ilmu, pengetahuan, diversifikasi ekonomi, keterlibatan dalam perdagangan global, serta ketahanan ekonomi yang tidak berpusat pada suatu wilayah saja. Dalam video ini kita telah membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih telah menyaksikan. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.